Ya, penyebab kematian satu keluarga di Kalideres masih menjadi teka-teki. Kelaparan yang sempat diduga menjadi penyebab kematian saat ini kemudian diragukan. Kita akan coba membahas apa penyebab dari kematian ini dari perspektif sosiolog bersama dengan Pak Sigit Rohadi, sosiolog dari Universitas Nasional. Selamat petang menjelang malam, Pak Sigit. Selamat petang, Mas Reinhardt. Baik, Pak Sigit, langsung saja kalau dari keilmuan Anda, dari perspektif Anda sebagai seorang sosiolog, apakah Anda juga melihat ada yang ganjil dari peristiwa kematian satu keluarga ini karena yang dilihat atau dinilai oleh sebagian pihak ini ada banyak kejanggalan demi kejanggalan, Pak? Ya, benar. Itu banyak hal yang menimbulkan tanda tanya ya. Pertanyaan pertama, mengapa lembaga-lembaga primer di perumahan yang nyata-nyata dihuni oleh orang-orang berada itu tidak berfungsi? Lembaga primer yang saya maksud adalah RT, RW, kalau itu Muslim adalah lembaga-lembaga pengajian, kalau itu non-Muslim doa bersama yang biasanya bergeser dari rumah ke rumah, atau lembaga arisan, atau lembaga keamanan. Mengapa di perumahan yang begitu mapan justru tidak bisa mendeteksi peristiwa seperti ini? Padahal biasanya di perumahan-perumahan seperti itu minimal lembaga keamanan itu aktif 24 jam. Kalau kita lihat rumahnya, jelas itu rumah orang berada. Kecil kemungkinan kalau dia kelaparan. Nih, pasti ada penyebab lain yang saat ini belum bisa terungkap gitu. Yang kedua, itu bisa terjadi karena kohesivitas, kolektivitas masyarakat di sekitar itu lemah. Tidak ada acara-acara sosial budaya. Minimal acara 17-an, acara hari raya, hari besar, yang mana setiap warga itu keluar untuk ikut merayakan acara hari besar. Baik. Atau acara-acara sosial budaya keagamaan. Ini mestinya dilakukan untuk menghidupkan, untuk bisa saling mengetahui, mengontrol kondisi masing-masing keluarga. Nah, ini pertanda bahwa lembaga-lembaga itu tidak bisa berjalan, tidak bisa mengontrol apa yang terjadi di sekitarnya. Secara formal mungkin RT RW ada, tetapi fungsinya tidak dilakukan secara memadai. Oke, baik Pak Sigit. Jadi Anda melihat kalau dari latar belakang rumah dan profil keluarga ini agak ganjil ya Pak, kalau ini diduga akibat kelaparan. Yang sekarang kemudian menjadi perbincangan adalah apakah sekeluarga ini ikut sekte tertentu kemudian atau punya aliran tertentu. Dari perspektif sosiologi bagaimana Pak? Kemungkinan-kemungkinan itu yang akhirnya bisa membuat satu keluarga dalam satu rumah yang sama secara bersamaan akhirnya bisa berujung tewas meninggal dunia. Kalau dilihat penuturan warga bahwa keluarga yang bersangkutan itu relatif tertutup gitu. Kurang berinteraksi dengan masyarakat, sangat mungkin ada sesuatu yang disembunyikan. Biasanya yang disembunyikan itu adalah keyakinan atau sekte yang berbeda dengan keyakinan kebanyakan tetangga yang ada di situ. Mungkin kemungkinan besar yang mereka menganut satu keyakinan bahwa dengan menyakiti diri sendiri, dengan membuat mereka menderita, mereka yakin bahwa perjalanan ke alam semesta, ke nirwana atau ke surga jauh akan lebih mulus menurut kepercayaan mereka. Gitu. Kemungkinan kedua, kalau otopsinya perlu diperiksa ulang, adakah zat kimia yang dimasukkan ke mereka itu sehingga membuat tubuh dalam waktu yang relatif singkat cepat mengering. Tidak ditemukannya makanan di dalam tubuh
tidak berarti yang bersangkutan itu cepat meninggal. Karena cerita-cerita masa lalu ada orang bertapa berbulan-bulan tidak makan tidak minum itu tidak meninggal. Nah, kalau ini hanya dalam waktu 1-2 minggu kemudian meninggal, saya pikir ada pekerjaan ekstra keras yang harus dilakukan oleh polisi dan oleh para ahli kesehatan, khususnya dokter, di dalam memeriksa adakah zat kimia yang sengaja dimasukkan atau dimasukkan oleh mereka sendiri untuk mengakhiri kehidupan mereka. Baik. Itu yang barangkali bisa diduga untuk sementara ini. Baik. Jadi Anda melihatnya kemungkinan ini ada yang disembunyikan begitu ya, sehingga terjadi peristiwa kematian secara bersamaan ini dan ada kejanggalan di sana. Kita ke informasi masih terkait dengan ini, Pak Sigit. Ini ada pihak keluarga yang kemudian membantah jika keluarga tewas di dalam rumah di kawasan perumahan Citra Garden 1 Extension Kalideres Jakarta Barat ini akibat kekurangan ekonomi. Kita nggak pernah komunikasi, justru itu yang jadi susah ya. Itu udah lama banget nggak pernah kontak sama dia. Berapa bulan itu? Tahunan, Pak. Tahunan. Terus mengetahui meninggalnya ini gimana? Dari Pak RT-nya. RT-nya pas kebenar kakak kan adik Pak RT-nya tinggal di depan di Gunung Sari di rumah kakak. Dari kakak baru kontakkan ke saudaranya. Kalau ibu sendiri hubungannya dengan Adik Buren. adiknya dari istri? Istrinya. Itu kalau kondisi ekonominya keluarga gimana sih? Ya sedang-sedang aja biasa ya kalau menurut saya ya nggak pernah ada keluhan dan sebagainya, enggak ya istilahnya standar lah umum gitu. Kalau secara ekonomi Bu? Ya cukup. Tapi pernah malu nggak punya makanan? Enggak. Nah justru itu kita udah berapa puluhan tahun kan nggak pernah kontekan. Itu yang jadi masalah. Kalau misalnya hanya cuman lapar gitu nggak punya makanan kan bisa. Baik, jadi Pak Sigit kalau keluarga korban ini mengakui bahwa secara ekonomi ini tidak kekurangan. Jadi sekali lagi Anda melihatnya dari kacamata Anda, penyebab yang paling mungkin dari peristiwa yang penuh dengan misteri ini apa? Pak Sigit melihat dari profil keluarga ini, kemudian peristiwa kematiannya yang cukup tertutup dengan tetangga misalnya. Ini juga pernyataan adik atau keluarga dari almarhumah tadi juga menimbulkan tanda tanya besar. Tidak berkomunikasi dengan keluarga dalam waktu tahunan. Ini tidak masuk akal sebagai satu keluarga. Perlu didalami lagi apakah keluarga itu memang dari awal punya masalah sehingga dijauhi oleh kakak adik yang lainnya. Paling tidak kan mengucapkan selamat ulang tahun, selamat Hari Raya Idul Fitri, selamat Natal kalau dia non-Muslim, selamat Hari Raya Besar itu paling tidak dilakukan. Meskipun era pandemi tidak bisa bertandang face to face, tetapi bisa dengan menggunakan media komunikasi. Nah, ini kekurang sikap dari keluarga ini juga perlu didalami oleh polisi. Kenapa seluruh keluarga meninggal, Ibu Riz itu wajahnya tidak bersedih. Memberikan informasi kepada wartawan dengan senyum, dengan ketawa-ketawa, seakan-akan tidak terjadi sesuatu yang mengenaskan atau sesuatu yang memprihatinkan. Ya. Ada apa tidak komunikasi tahunan yang bersangkutan diberitahu oleh ketua RT bahwa kakaknya meninggal, memberi informasi begitu lancar, begitu lugas, tidak menampakkan kesedihan. Ini perlu diperiksa juga oleh polisi. Tolong saudara-saudaranya juga dicek apakah ada kaitannya dengan ini. Mengapa tidak menunjukkan sikap-sikap yang layaknya ditunjukkan oleh keluarga yang kehilangan anggota keluarganya. Oke. Nah ini barangkali juga masih memerlukan kerja keras dari Pak polisi gitu. Ini pun kita tahu informasi yang tadi terakhir kami dapatkan juga jenazah ini belum diambil Pak Sigit oleh pihak keluarga untuk kemudian
kremasi ya, jadi ditunda sementara. Jadi kalaupun menurut Anda polisi perlu mendalami keluarga dari satu keluarga yang tewas ini, itu apa yang perlu didalami dan fungsinya untuk apa akhirnya Pak Sigit? Hubungan yang berlangsung selama ini ketika yang keluarga itu masih hidup, adakah perjalanan dari hubungan itu yang membuat keluarga itu menarik diri dari lingkungan? Mengapa tidak ada komunikasi intensif layaknya kakak adik? Ya. Mengapa tidak ada acara-acara kekeluargaan layaknya keluarga-keluarga yang lain? Nih, kalau kalau keluarga-keluarga yang lain biasanya dibangun satu komunikasi, minimal ada grup di perpesanan, katakanlah WhatsApp atau apa. Grup-grup seperti itu hidup, dan begitu ada satu keluarga yang jarang komen, biasanya dicari informasinya. Tapi ini kenapa tidak ada? Perlu ditelusuri lebih lanjut, perlu diperiksa lebih seksama, karena sulit dipahami secara logika. Kematian dengan tubuh mengering itu dalam waktu yang singkat itu karena menganut sekte tertentu, meskipun kemungkinan itu ada. Jadi saya membaca para pertapa sampai berbulan-bulan, bahkan sampai tahunan, rambutnya itu mengurai sampai ke tanah. Itu yang bersangkutan tidak meninggal, padahal mereka tidak makan dan tidak minum. Nah, kalau ini tentu polisi memerlukan kerja keras untuk lebih mendalami dari semua aspek, dari saudaranya, dari tetangganya, dari percakapan-percakapan yang dilakukan oleh para almarhum dan almarhumah ini kepada siapa, isinya apa, dan seterusnya. Oke, baik. Jadi lingkaran dari keluarga ini, baik keluarga adik atau kakak atau yang lain, ini perlu didalami untuk mengetahui bagaimana sebetulnya secara persis profil ya Pak Sigit dari keluarga ini, sehingga bisa terpecahkan apa sebetulnya penyebab utama dari kematian satu keluarga di Kalideres ini. Terima kasih banyak Pak Sigit Terima kasih Rohadi Mas Richard, untuk perspektif Anda pada malam hari ini. Terima kasih, selamat malam.